Datanya juga hilang gitu loh. Nggak tahu Hmm, kenapa. Oke. Mau ulang yang tadi lagi, Hillary? iya Bu. Oke, oke, oke. Nah, kita ulang lagi gambar lagi ya. Ini I1, kemudian I2, saya balik lagi. Yang I3 naik. Sorry. Oke, I1 ya. Oke, I1. B1-nya kemana? Di kawat kedua dan tiga. Eh, Masuk atau keluar? I1 kawat Jangan kau lihat arah harus di sini. Karena eh kita mau tentukan B saja. B1. Kemana? Naik kanan. oh masuk. Ya, ini ya. Jadi ini adalah B1. B1, oke. Sekarang untuk B2. Ini I2 ya. Yang ini I2. Ini I2. B2 pada kawat 3 dan kawat 1. Eh, masuk Masuk di mana? Di kawat 1 ya. Oke, ya B2. Terus yang di sini berarti? masuk. Ini kan di sebelah Eh kanan kawat 2. Turun. oh keluar. Keluar. Oke. Bentar. Nah, ini harus harus tahu dulu ini B-nya. Berarti ini adalah B2. B2. Oke. Sekarang ini I3. Berarti B3 di kawat 1 dan 2. Harus naik di sebelah kiri. Keluar. Keluar. Oke. Jadi ini adalah B3. B3 ya. Ini B3. B3. Oke, sekarang di kawat 1. B2 masuk atau keluar? Di, ka- B1 di kawat 1. B2 masuk atau keluar? masuk. Masuk. I-nya naik atau turun? Naik Naik. Berarti telapak tanganmu kemana? kiri. Kiri. Berarti F-nya ke kiri. Oke. Jadi ini adalah F12. F12. Sekarang B3. B3 di kawat 1. Masuk atau keluar? Keluar. Keluar. I-nya naik atau turun? Turun. I1. Naik Naik. Telapak tanganmu kemana? kanan. Eh, ke kanan. Oh iya, betul. Cocok. Oke. Berarti ini adalah F13 ya. Jadi ini F12 berarti sama dengan I1B2. Ini per L ya. Ya, I1B2. Kemudian untuk F13 berarti I1B3. Ini per L. Oke? B2 Hmm. itu kan sama dengan apa? Ini I1 mu 0 I2 dibagi dengan 2 pi A12. Kalau yang di sini berarti I1B3 berarti kalau pakai mu 0 I3 dibagi dengan 2 pi A13. Begitu, Mi? Oke? Oke Bu. Ya, sekarang di sini. Kita lihat kawat 2. Ingat kawat 2 arusnya turun. B1-nya masuk atau keluar? I2 I, B1 keluar. B1 ini B1. Keluar. B1 masa keluar ini? Masuk masuk. 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 Arus turun. F-nya kemana? Hmm, Telapak tanganmu kanan. menghadap kemana? Ke kanan. Oke. Kanan. Berarti yang ini adalah F21. Nah, kemudian yang ini.
B3. B3 Ke keluar. kiri. I turun. Keluar turun berarti ke kiri. Oke. Ke kiri ya. Maka di sini adalah F23. Oke. Nah, sekarang ini F23 ya. F23. Sebetulnya kamu kan bisa langsung. Jadi kalau F12 itu nanti besarnya sama saja dengan F21. Ini sama dengan mu nol I1, I2 dibagi dengan 2pi A1. Ini per L semuanya. Per L, begitu. Jadi nanti kalau F13 ini juga sama dengan F31. Berarti sama dengan mu nol I1, I3 dibagi dengan 2pi A13. Jadi kalau F23 ini sama saja dengan F32. Berarti sama dengan mu nol I2, I3 dibagi dengan 2pi A23. Itu mencarinya cuma satu kali tok gitu. Nah sekarang di sini. Di kawat 3. Kawat 3 naik, B1 masuk. Telapak tanganmu kemana? Kiri. Ke kiri, oke. Naik, masuk, kiri. Jadi yang di sini adalah F31. B2 keluar, arus naik. Mana? Kanan. Ke kanan, oke. Jadi di sini berarti F32. Udah. Ini kan berlawanan arah. Yang ini 13 dengan 12. Jadi nanti F1 berarti sama dengan F13 dikurangi dengan F12. Yang di sini di kawat 2 juga berlawanan arah. Berarti nanti F2 sama dengan F21 dikurangi F23. Yang di sini juga berlawanan arah. Berarti F3 sama dengan F32 dikurangi dengan F31. Udah, selesai. Jadi sisa kasih masuk aja angka. Begitu. Oke? Oke. Ya, jadi begitu, Ci. Jadi nanti misalnya ada kawatnya seperti ini. Satunya ke sini lah. Ya, ada 3 kawat nih. Ini adalah I1, I2, I3. Oke. Sekarang B1 di kawat 2 dan 3. Masuk atau keluar? Eh, di itu eh hmm, B1 di kawat 2 dan 3. Posisi kawatnya ada di bawah atau di atas? Di bawah kan, di bawah I1 kan, berarti ke kanan, di bawah, masuk atau keluar. masuk. Berarti ini Masuk. B1 masuk semua di sini. Jadi ini adalah B1, B1. Sekarang untuk B2. B2 berarti bekerja di kawat 1 dan kawat 3. B2, I2-nya arahnya ke kanan. I1 ada di ke atas, I3 ada di bawah. Kawat 1 ada di atas, kawat ini di bawah. Ke kanan, kalau di atas masuk atau keluar? Keluar. Keluar, oke. Berarti ini B2. Di kawat 3 ada di bawah, masuk atau keluar? Masuk. Masuk, oke. Berarti yang ini adalah B2, ini adalah B2. Sekarang B3 bekerja di kawat 1 dan 2. Arahnya ke kiri, berarti ada di atas. Kiri di atas, masuk atau keluar? Masuk. Masuk, oke. Nah, berarti di sini nih. Ini, ya taruh sini aja. Ini B3, ini adalah B3. Ya, jadi ini adalah B3, B3. Sekarang kita lihat untuk yang di kawat 1. Di kawat 1 kita mau lukiskan gaya Lorentz-nya nih. Sekarang harusnya ke kanan, B2 keluar. Lorentz-nya kemana? Naik atau turun? Eh, Telapak i- tanganmu kemana? Keluar. Keluar apa? Ini apa namanya? 4 jarimu berarti menikam diri sendiri. Lalu ibu jarimu ke kanan, maka telapak tanganmu menghadap kemana? atas. Hah? Ke B2 atas. keluar. B2 keluar. Keluar Oh, berarti keluar. menikam kita. Menikam kita, terus ke kanan I-nya. I-nya kan ke kanan.
Berarti Ke telapak bawah. tanganmu ke bawah, iya. Maka di sini ini F-nya. Yang di sini berarti F12. Sekarang B3 masuk. Arus ke kanan, telapak tanganmu menghadap kemana? Atas. Atas, oke. Ke atas. Jadi di sini adalah F13. Nah, sekarang yang di sini. Yang ini. B1 masuk arus ke kanan. Telapak Ah, tanganmu kemana? eh, masuk. Karena naik atas. Naik, oke. Ini berarti adalah F21. Yang ini, F23. Arus ke kanan, B masuk. Mana? Atas atau bawah? Sama toh ini toh. Masuk kanan. Sama. Masuk ke kanan. Arusnya ibu jari ke kanan, telapak tanganmu berarti mengarah ke laptopmu, ke depan. Telapak tanganmu menghadap kemana? Empat tanganmu Ke begini. atas. Ya, ke atas. Oke. Berarti ini naik. Maka yang di sini adalah F23. Sekarang untuk yang ini. I1 ke E3 ke kanan. B-nya masuk. F-nya kemana? Naik atau turun? Ah, eh, keluar. Loh, bukan Keluar. keluar. Masuk ke Oh, kiri. masuk. Masuk ke kiri. Telapak tanganmu menghadap kemana? Masuk. Kiri. Masuk ke... Ke bawah. Ya, ke bawah. Berarti ini dua-dua ke bawah nih. Dua-duanya ke bawah. Ya. Jadi sini adalah F32. Ini adalah F31. Begitu. Oke? Jadi di sini Hmm. F12 sama saja dengan F21. Ini per L ya. Per L. Berarti sama dengan mu nol I1 I2 dibagi 2 Pi A12. Lalu F13 sama dengan F31 per L. Berarti sama dengan mu nol I1 I3 dibagi dengan 2 Pi A13. Lalu F23 per L sama dengan F32 per L. Berarti sama dengan mu nol I1 I2 I3 dibagi dengan 2 pi A23. Sekarang yang di kawat satu berlawanan atau searah F-nya. Ini dengan ini. Satu ke atas, satu ke bawah. Berarti F1 sama dengan F13 Bisa. dikurangi dengan F12. Lalu F2 ini semuanya ke atas nih. Jadi Berarti sama dengan dijumlah. jumlah iya F21 ditambah dengan F23. Begitu, Ji. Lalu F3 semuanya ke bawah. Ya udah dijumlah saja cuma arahnya ke bawah begitu. F32 ditambah dengan F31. Begitu, Ji. Jadi tidak susah. Asal kalau salah, salah apa namanya? Salah arah berarti nanti akan salah begitu. Seperti itu, Ji Hilary. So Kalau easy. hasilnya minus, Hah? Bu. Ya, Dimutlakkan. nah, hasilnya min plusnya itu nanti menunjukkan arahnya. Kalau yang ke atas positif, kalau hasilnya negatif berarti arahnya ke bawah. Gayanya Hmm. begitu. Seperti itu Tapi saja. kalau negatif, berarti kita salah hitung ya, Bu. Oh ya enggak, itu kan hanya menunjukkan arah. Tidak salah Maksudku hitung. salah arah. Ah, apanya? Tidak tidak salah Kalau arahnya. minus. Ini kan kesepakatan biasanya kan yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Hmm. Nah, berarti kalau negatif hasilnya nanti akan ke bawah. Kalau yang ini sebetulnya kalau mau ikut itunya berarti minus. Min F32 ditambah F31. Kenapa? Karena ini kan semuanya arahnya ke bawah, begitu. Jadi tanda minus di sini ini hanya menunjukkan arah saja, seperti itu. Hmm. Iya, kalau besarnya sama, tetap tetap positif besar gaya, hanya arahnya kemana, apakah ke atas atau ke bawah, begitu.
Apakah ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan kan biasa kanan kita anggap sumbu X positif kan? Berarti kalau ke kiri berarti sumbu X negatif. Begitu Ji, itu hanya kesepakatan saja. Oke? Apalagi yang mau ditanya? Oke. Hmm, kayaknya itu, Ci. Itu Ji, toh. Ini kau ingat ya, yang tadi ya. Jangan lupa ya. Gerak melingkar ini ya. Lalu di sini ada partikel kan? Ini partikelnya nih. Ini partikelnya ini bergerak dengan kecepatan v di sini ya. Itu mengalami apa? F-nya, F Lorentz-nya itu sama dengan Q, V, B. Kemudian F sentripetalnya sama dengan M, V kuadrat dibagi dengan R. V, ini kecepatan ya. V-nya kecepatan gitu. Seperti itu nih, nanti jadi ini disamakan saja. Jadi Q, V, B sama dengan M, V kuadrat dibagi R. Ini coret dengan ini. R-nya naik, berarti Q, B, R sama dengan M, V. Ya udah, nanti tinggal dicari yang mana. Kalau cari Q berarti sama dengan MV dibagi dengan BR. Kalau cari B berarti sama dengan MV dibagi dengan QR. Kalau cari R berarti sama dengan MV dibagi dengan QB. Kalau cari M berarti sama dengan QBR dibagi V. Kalau cari V berarti QBR dibagi dengan M. Sudah, seperti itu saja. Jadi ini adalah F sentripetal, ini F Lorentz gitu. Itu seimbang, makanya dia bergeraknya nih. Harus sama gitu. Besarnya, makanya dia konstan bergerak, melingkar. Begitu. Apalagi? Yo, Hmm. ada lagi Saya dari lagi soal, buka dari soal, ah? latihan soal. Saya Ya, lagi buka latihan latihan soal. soal. Oke, buka latihan soal yang mana? Yuk, ntar. Hmm. Hmm. Nomor berapa lagi? Itu soal nomor 2 kan gampang itu. Kecepatan. Oh, 10 cm muatan mendapat gaya magnetiknya itu berapa? Itu berarti yang dicari F itu nomor 1 toh? Ya, Mm-mm. Bisa Ji. Apalagi ada kirim lagi soal ya. Oke, yang mana? mungkin yang hot bu atau yang panjang Oh, soalnya. yang HOTS. HOTS ini yang nomor 15 ya, 15 punya. Di soal nomor 15, oke, yang ditanyakan yang di mana ini? Kawat panjang diletakkan bla 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 jari-jari 10 cm di atas gambar besar induksi magnet di titik O. Oh, gampang gitu. Sorry. Nah, ini ada ini kan. Terus habis itu ada kawat lurus ini arahnya naik. Oke. Lalu yang di sini arahnya seperti ini. Oke, di sini. Ini B-nya kan berarti ada di bawah ini. Titik ini kan ada di bawah ini harusnya ke kiri kan? Harus ke kiri, B Hmm. di bawah. Titiknya ada di bawah. Berarti terhadap ini yang terhadap kawat melingkar, ini kita sebut dengan I1 ya. Ini I1, lalu yang di sini adalah I2. Berarti terhadap I1, ke kanan di bawah. Ini kan naik ke sini, di bawah. Berarti kemana? Hmm. Keluar kan, B-nya kan? Oh iya, ke bawah. Hmm, B. ini berarti B-nya keluar. Bentar. Ya, ini B-nya. Berarti ini adalah B1 nih. B1. Nah, sekarang terhadap I2. Terhadap I2, titik ini ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Eh, kanan. Eh, ya kanan. Kenapa kanan? Kanan kan di sini. Oh, I2, di terhadap kiri. I2, di kiri. Kalau di kiri, arus naik di kiri, keluar atau masuk? Keluar. Keluar. Berarti ini B2. B2. Maka di titik P di sini, arahnya dua-dua keluar, searah. Berarti dijumlah atau dikurang? Jumlah. Oke, berarti B-nya di P itu nanti sama dengan B1 ditambah dengan B2. B1 kan terhadap melingkar. Berarti B1 sama dengan mu 0 I1 dibagi dengan 2A.
ya kan? Ini jari-jarinya A1 ya. Nah, sekarang untuk B2 itu jaraknya kan berarti ini. Kamu jangan sampai salah. Jaraknya ini, ya. Jarak titik P-nya. Nah, ini. Ini berarti A2. Nah, sekarang B2 ini kawat lurus. Berarti mu 0 I2 dibagi dengan 2 Pi A2. Udah, nanti tinggal dijumlah aja. Jadi kalau mau langsung di sini, berarti ini sama dengan mu 0 ya. Mu 0 kali di Tapi sini. tidak diketahui A2, Bu. Jadi Kenapa harus di cari dulu Oh, A2. itu kan ada anunya atau 10 cm toh jari-jarinya kan ditahu toh? Jari-jarinya berapa? Kawat lurus 10. panjangnya jari-jari 10 itu jaraknya 10. Berarti dari ini ke sini kan 10. Ini 10, Oh, ini 10. Berarti ini sama dengan 20 cm. oh dua Udah. puluh. Iya, begitu. Sudah. Habis itu tinggal dikasih masuk. Mau dicari atau enggak usah? Cari Mila, Bu. Cari, oke ya. Ya udah kita cari satu-satu nih ya. Kalau mau langsung ya nggak apa-apa. Di sini berarti I1 dibagi dengan atau dicari satu-satu lah supaya kamu gampang. Mau dicari langsung sih boleh, nggak apa-apa. Jadi yang di sini kan berarti sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Ibu nggak kasih masuk satuan ya. Harusnya I1 berapa? 5 ampere ya. 5 dibagi dengan 2 A1-nya berapa? 10. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 2 kan? Dua. Harus ke meter kan? Oke, berarti ini coret dengan ini 2. 2 kali 5, 10. Coret kan? Berarti sama dengan 10 pi kali ya. Habis toh, di sini berarti pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Sekarang yang di sini berarti nol tetap 4 pi kali 10 pangkat min 7 I2 berapa? 5 ampere juga I2 5. kali 5 dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan 20 10 pangkat minus 2. Udah. 5 kali 4 berapa? 20 kan? 20. Coret, coret, coret. Pi-nya coret. Berarti 1/2. 1/2 berarti sama dengan 0,5 ya. Kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi untuk B-nya itu sama dengan B1 ditambah dengan B2 berarti sama dengan Pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla ditambah dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Berarti sama dengan Pi ditambah 0,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Udah, itu Hmm. jawabannya. Cuman ini Dua Pi-nya, cukup. Pi-nya kan harus tahu. Berarti Pi-nya kamu boleh pakai 3,14. 3,14 ditambah dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Berarti sama dengan 3,64 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Udah, seperti itu. Ada jawabannya? Apa? Ada kok D D. ya? Oke. Begitu, Ji. It's so easy. Oke? Ya. Nah, Eh, sekarang apa? itu sebenarnya satu, Bu. Tadi lingkarannya kan arahnya ke kiri. Ini Jadi, yang di sini. Ini kamu patokan yang di sini. Ini toh, ini di bawah. hmm, hmm. Nah, jadi kan sama saja ke atas baru di bawah. Ini ke kiri, ada di bawah titiknya. Berarti keluar kan? eh, Iya, Keluar. heeh. Kalaupun kamu mau pakai yang di sini boleh. Pakai yang di sini bisa. Ini ke kanan, titiknya ada di atas. Keluar juga. Oh iya, Iya, terus sahabat. kalau pakai posisi di sini, oh ini berarti turun, ada di kanan, keluar. Pakai yang di sini, ini arusnya kan lagi naik. Arus naik, ada di kiri, keluar. Loh, toh sama saja, begitu. Jadi salah satunya kamu boleh pakai yang mana gitu. Oke, ini kalau Oh, ke kiri berarti di pusat masuk. Eh, kalau ini ya berlawanan arah jarum jam, ini berarti B-nya keluar. Kalau searah dengan jarum jam berarti B-nya masuk. Itu aja udah. Kalau mau cepat loh ya, ini I, ini B, ini I. Untuk alat melingkar, ini B. Itu aja udah. Gampang toh? ya Bu. Ya, gitu Bilary.
Oke, sekarang soal HOTS berikutnya itu juga gampang sekali. Itu ada naik, turun, naik lagi. Lalu titiknya di sini I1 2 ampere, I2 sama dengan 6 ampere, I3 sama dengan 1 ampere. Bla bla bla. Oke, jarak 1 dan 2 10 cm. Ini ya. Berarti ini sama dengan 10 cm. Lalu kawat 3. Apa ini? Yang ditanyakan apa sih? Kawat tersebut. Agar kawat ketiga mengalami gaya magnetik nol. Kawat tersebut itu harus diletakkan di titik mana? Oh, gitu. Sekarang ini kan ada beberapa titik ini di sini, ada titik ujinya ya. Bentar, kita pakai ini. Hmm. Ini kan ada beberapa titik nih. Ini ada titik P, ada titik Q, ada titik R, ada titik S, lalu ada titik T. Ini semuanya jaraknya sama. Berarti ini 5, 5, 5, 5 ya. Nah, supaya F-nya di sini 0. Supaya F di sini 0. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau misalnya supaya dia 0 kan berarti gini. F31 sama dengan F32. Begitu. F31 sama dengan F32. Sekarang kalau posisinya ada di sini ya, kita kan belum tahu arahnya sama dengan berapa. Kita lihat arahnya dulu, arah ini. Kalau misalnya di sini nih, kalau misalnya titiknya ada di titik P, kalau di titik Q kan nggak mungkin, di titik S juga nggak mungkin gitu. Nah sekarang untuk di titik P, kita cari dulu B1. B1 arahnya kemana? Masuk atau keluar? Masuk. Keluar kan? Eh, Kalau di ini sini kan dari masuk. mana? Dari I1, I1. Ini juga masuk ke sana. Oh, Nah, kemudian I2. I2 ini arahnya kemana? Turun ke kan? bawah. Berarti B2 ini B2 kan ke sana. Masuk. Ini Keluar. I2 masuk. Yang di Masuk. sini keluar. Keluar. Oke, ya. Nah, di sini adalah B2, ini adalah B1, ini B1, B2, di sini B1, B2. Nah, kalau ini ya, ini diletakkan di titik ini. Mungkin enggak apa namanya? Gaya Lorentz-nya nol. Eh, Tidak mungkin kan? enggak. Nggak mungkin nol ya. Jadi gaya Lorentz-nya di sini nggak mungkin nol. Berarti titik R ini nggak mungkin. Kalau di sini bisa saja terjadi. Kalau untuk yang di sini, ini mungkin saja terjadi. Mungkin saja. Jadi kuncinya kan di sini. Juga. Hah? T-nya juga bisa, enggak kah? Apa? Di titik mana? S dan T. S dan T ya. Eh, Bisa di S, bisa di P, bisa di T. bisa di T. Ya, bisa di S, bisa di T. Kalau kemungkinannya hanya dua, bisa di titik P atau di titik T gitu, hanya dua. Hmm. Kalau di sini kemungkinan untuk ini kayaknya nggak bisa sih kayaknya sih, tapi kita nggak tahu sih, kita harus cari dulu. Nah kalau misalnya dari ini ya, dari ini jadi kalau misalnya kita misalkan ini dia ada di titik ini, ada di titik sini, ya, untuk di P, untuk di P berarti A13 kan sama dengan 5 kan, kemudian A32 berarti sama dengan berapa? 15 ya, untuk yang di P. A32 Oh, kan 15 kan? A32 15. Nah, sekarang untuk cari F31 kan sama dengan per L ya. Mu 0 I1 I3 dibagi dengan 2 pi A31. Berarti ini sama dengan berapa? Ini mu 0-nya tetap aja. Per 2 pi-nya tetap aja. Nggak usah diapa-apain. I1 berapa? 2 kan? I3 berapa? 1 kan? Dibagi dengan hmm. A13 kan 5. Ya kan? Berarti ini mu 0 per
2pi dikalikan dengan 2 per 5. Ya. Nah, sekarang untuk F32 per L. Ini berarti sama dengan mu nol I2 I3 Kali dibagi tiga. dengan 2pi A Tiga 2 dua. 3 atau 32 nggak apa-apa. Nah, sekarang berarti ini mu nol per 2pi tetap aja. Dikalikan I1 adalah 2 I3 sama dengan, I2 sama dengan Satu. berapa ini? 6 ya? Dua 6 enam. dikalikan dengan 1 dibagi dengan berapa? 15 ya? Hmm, dari tiga dua. A23. 15 ya? Ya, 15. Oke. Berarti ini sama dengan mu nol per 2pi dibagi 3 ini kan 2. Dibagi 3 ini berapa? 5 lima. kan? Oke. Kalikan dengan 2 per 5. Udah. Berarti ini titik P. Sama-sama ini ketemunya. 2 per 5, 2 per 5 kalikan ini. Kan berlawanan arah di sini. Kalau ini ada di sini. Jadi kalau misalnya ini kita titik ujinya ya. Kita menguji di titik sini. Sini. Ini. Nah, di sini. Nah, nanti kan F-nya masuk sini, keluar sini. Berarti untuk yang ini arahnya ke sini dengan ke sini. Jadi untuk yang di sini ini kan berarti F31 di 2. Yang ini berarti Satu. memang F31 gitu. Ini untuk di P, di titik P. Nanti kalau misalnya untuk di titik S, di S berarti A13 sama dengan 15. A32 berarti sama dengan 5 gitu. Eh, Jadi iya toh? Kan titik tiga ada di sini. Jadi satu, hmm, tiga kan 15. Ini hmm. 5 begitu. Jadi kamu harus cari lagi nanti. F31 kan sama dengan apa? 2 mu nol per 2pi berarti I1, I3. I1, I3 dibagi dengan A13. I1 berarti 2. I3, 1 dibagi dengan berapa? 15 kan? Jadi kan sama dengan 2 per 15 kali mu nol per 2pi kan? Lalu untuk F32 berarti sama dengan mu nol per 2pi berarti ini I2 I3 dibagi dengan A23. Maka ini sama dengan mu nol per 2pi I1 I2 2 I3 I2 6 I3 berapa? 1 dibagi dengan 5. Berarti sama dengan berapa? Mu nol per 2pi Enam dikalikan saja. dengan 6 per 5. Nggak sama kan? Enggak. Ya, berarti ini nggak bisa nol yang di sini. Berarti di P gitu. Jadi pembuktiannya secara seperti ini kita tidak pakai rumus gitu loh. Kalau membuktikan pakai rumus cari A12-nya itu agak setengah mati. Panjang ceritanya. Jadi kita langsung di sini kita tentukan B-nya. Nah, B-nya yang berlawanan arah supaya dia bisa nol. Berarti jawabannya di titik P. Begitu, Mi? Bisa dipahami? Kita bisa tahu arahnya titik P itu karena B2 dan B1-nya ya, Bu. B2 dan B1 berlawanan. Kan arusnya tetap ini F3. Toh? Hmm, Berarti ini mungkin bisa, pasti gayanya kan akan berlawanan arah. Kalau di titik R, ini kan dua-duanya searah. hmm. Berarti nggak mungkin gitu loh. Oh, Iya. Nah ini kalau kalau misalnya ini ada di titik sini, misalnya di titik apa nih Q ya, Q ya. atau S. Sekarang kalau di titik Q berarti B1-nya kan nol. Hmm, Nah iya. Kalau di titik S berarti B2-nya kan di F3 kan nol, di I3. Berarti gaya Lorentz-nya nggak mungkin nol di sini. Begitu. Kalau hmm, untuk di Q. Kalau di Q ya, di Q berarti A31 kan sama dengan nol. hmm. Ya, berarti tidak mungkin B-nya nol ini. Gitu. Dibagi nol, nggak bisa. Begitu. Oke? Oke. Nah, apa lagi? Mana lagi? Mana lagi yang hot kah? Itu aja yang hot. Yang lainnya mah gampang-gampang. Apa itu dua kawat sejajar, bla bla bla, bla bla bla, besar gaya Lorentz.
Oh, sudah. Itu yang satunya itu, itu tarik menarik atau tolak menolak itu nomor 17. Hmm, Nah, itu tinggal aduh. tinggalkan F-nya kan berarti sama dengan mu nol I1, I2 dibagi dengan 2 pi A. Ini per L ya, gaya Lorentz persatuan Mach. Tapi ada panjang kawat ya. Tapi tuh L-nya Oh, hampir tidak ada. pernah diisi. Ada itu nomor 17 ada. Di nomor 17 ada, Hillary. Ini Di L-nya. nomor 17 ada L-nya. Berarti ini pakai L di sini. F2 I, mu nol I1 I2 L per 2 pi A. Ada L-nya itu. Jadi udah tinggal kasih masuk. Berarti ini 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1 sama dengan 1 ampere. I2 sama dengan 3. Panjang kawat 50. 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 2 pi dikalikan jarak antar kawat 10 kali 10 pangkat min 2. Ini coret, coret. Coret, 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 coret 2. 2 kali 10, 3, 10. Berarti ini 3 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Nah, udah. Semuanya kan yang jawabannya kan 3 kali 10 pangkat min 6. Tinggal apakah dia tarik menarik atau tolak menolak itu aja. Dialiri arus sedang sebentar. Jika arah arus listrik dalam kedua kawat searah, berarti sama-sama ke atas. Hmm. Hmm, kalau sama-sama ke atas. Nah, ini B1 di sini masuk, di sini ke luar kan? Nah, ini berarti F-nya keluar ini berarti ini F-nya kemana? Ke sini ya. Ke sini, ini ke sini. Berarti tarik menarik. Jadi ini kalau I1, I2, B1, B2. Berarti ini adalah F12, di sini adalah F21. Tarik menarik nih. Kalau berlawanan arah, satu naik, satu turun. Kira-kira soal ujian begini susah Kak, Bu? Ah, begini-begini ini termasuk soal nggak susah sih sebetulnya. Sebetulnya. Jadi ini B1, ini masuk. Ah, udah. Berarti ini saling tolak menolak nanti. Ini F-nya berarti ini ke sini, turun. Ya, ini berarti ke kanan. Tolak menolak. Itu aja udah. Ini F-nya. Ini F21, 12. 12 di sini F21. Ini B1 di sini adalah B2. Ya, berlawanan arah tolak menolak, searah berarti tarik menarik. Gitu aja. Oke? Apalagi? Satu Oke. menit lagi. Hmm, kayaknya udah Mm-mm. deh, Bu. Dan ada Saya aja. nanti coba cari Heeh. lagi di Eh, buku. nanti kok apa kerja-kerja itu soal pilihan gandamu semua sama ada itu kan soal yang ibu kasih induksi magnet apa semua tuh kerja-kerja mau itu di LKS kalau tahu jalannya sudah Mi tidak usah dipikirkan lagi yang penting kau sudah tahu begitu nggak usah dicari sampai selesai tapi mau cari sampai selesai pun bisa kapan sih ini ujiannya 27 Desember, 27 November mulai. 27 November mulai terus fisika hari apa Kayaknya atau 2 Desember, Bu. 2 Desember oke terus iya nanti kamu mau belajar lagi kapan